Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita lanjutkan bab yang ke-136, Bab sakhawatin nafs, bab kemurahan jiwa, bab kemurahan atau kedermawanan jiwa, sampai pada hadis 277 hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Silakan. Tayyib. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, khadimtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu, maka tidak pernah beliau mengatakan kepadaku sama sekali. Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan sama sekali. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu alla kunta fa'altahu, dan tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa tidak kau lakukan? Wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, dan beliau juga tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan, ya, atau sesuatu yang aku lakukan, mengapa kau lakukan? Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang anak kecil yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau tinggal di kota Madinah. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah hingga akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah protes ataupun mengkritik apa yang beliau lakukan atau yang tidak beliau lakukan. Khadimtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, 10 tahun. Kemudian fama qala li uffin qad, maka tidak pernah beliau mengatakan kepadaku yang sering kita artikan dengan Jadi uffin itu adalah isim fi'il mudhari'.
Dia itu bentuknya isim tetapi maknanya fi'il mudhari'. Maknanya atadajjar, yaitu kesal, sebal. Ya, jadi maknanya saya kesal atau saya sebal. 6. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan aslul uffi wat tuffi waskhul adfar atau wasakhul adfar. Asal makna kata atau tuf itu adalah bagian yang kotor pada kuku. Itu asal maknanya. Ya, kotoran kuku. Wa tusta'malu hadhil kalimah fi kulli ma yustakdzar. Dan kalimat ini digunakan pada setiap hal yang tidak disukai. Wahya ismu fi'lin, dan ini adalah isim fi'il. Jadi bentuknya isim karena ada tanwinnya, uffin, tetapi maknanya fi'il. Ya. Itu maknanya saya enggak suka, saya kesal, saya sebal. 6. Kemudian Nabi SAW tidak pernah mengatakan yang itu merupakan bentuk ketidaksukaan, bentuk protes, dan juga beliau tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Anas. Anas ketika tidak melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah mengatakan kenapa enggak kau lakukan. Anas ketika melakukan sesuatu, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan. Ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengkoreksi atau mengkritisi. Kemudian disebutkan di dalam kitab Al-Mirqah, i'lam anna tarka i'tiradin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Anasin radhiyallahu anhu fima khalafa amrah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkritik, tidak mengkoreksi Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu dalam perkara yang menyelisih perintahnya. Ya, innama yufradu fima yata'allaqu bil khidmati wal adab. Dan Nabi tidak mengkoreksi atau mengkritisi ini dalam masalah khidmah, pelayanan, dan adab. Jadi pelayanan Anas bin Malik itu tidak pernah dikritik. Ya, adabnya Anas bin Malik tidak pernah dikritik. La fima yata'allaqu bitakalif syar'iyyah, bukan berkaitan dengan beban syariat. Fa innahu la yajuzu tarkul i'tiradi fi, maka tidak boleh kalau dalam masalah syariat ada sesuatu yang salah lalu didiamkan. Ya. Ketika ada anak yang tidak sholat, ya tentu akan diperintahkan, kenapa kamu enggak sholat? Jadi ada yang mengatakan ketika ada yang melakukan sesuatu yang berisi maksiat, ya, kita katakan kenapa kau lakukan itu? Mengapa kau berbuat maksiat? Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang terkait dengan pelayanan, terkait dengan adab, bukan melakukan sesuatu yang terkait dengan syariat. Karena kalau syariat ada kesalahan tidak boleh didiamkan. Ya. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga terdapat madhu Anasin, pujian terhadap Anas. Ya, pujian terhadap Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fa innahu lam yartaqib amran yutawajjahu ilaihi binan nabi sallallahu alaihi wasallam i'tiradun ma, karena beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang yaitu mengandung unsur kritikan, ya, sesuatu yang memang tidak
memiliki unsur untuk dikritik. Maknanya sempurna. Anas bin Malik itu berkhidmat kepada Nabi SAW dengan sempurna. Makanya Nabi tidak pernah mengoreksi sama sekali. Ini bukan berarti Anas bin Malik seorang yang maksum. Tidak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah seorang manusia biasa. Hanya saja khidmat beliau ini tidak mengecewakan Nabi SAW. Tidak pernah mengecewakan Nabi SAW. Jadi sempurna. Ya. Maka kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika dua orang yang sempurna ini bertemu, maka yang ada adalah kesempurnaan. Nabi SAW seorang pemimpin, seorang kepala, seorang tuan yang luar biasa. Kesempurnaan akhlak ada pada diri Nabi SAW. Dipertemukan dengan seorang pelayan pembantu yang juga luar biasa. Ya, tuannya tidak pernah protes, pembantunya tidak pernah punya kesalahan. Maka hasilnya tidak ada protes sama sekali. Ya. Jadi pelayanannya sempurna. Yang dilayani orang yang bijak, orang yang mulia akhlaknya, yang melayani juga sama. Ya, penuh dedikasi dan memiliki kecerdasan. Jadi ketika dua hal yang sempurna itu bertemu, maka yang ada adalah kesempurnaan. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menjadi bahan kritikan terhadap Anas bin Malik. Apa yang dikritik? Ya, apa yang dilakukan Anas itu apa? Sempurna. Kemudian Imam Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan kullu dzalika fil umur allati tata'allaqu bihazzil insan. Jadi hal ini semuanya berkaitan dengan hak manusia. Jadi Nabi SAW memiliki hak untuk dilayani dan Nabi tidak pernah memprotes pelayannya Anas bin Malik. Ya. Wa ammal umurul lazimatu syar'an, adapun kalau perkara-perkara yang wajib menurut syariat, fala yutasamah fiha, maka tidak boleh untuk ditolerir kalau ada kesalahan. Li'annaha min babil amril bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena itu termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi kalau hak kita sebagai majikan, hak kita sebagai pimpinan itu ada yang mengurangi, seorang karyawan harusnya tidak berbuat seperti itu terhadap majikannya, tapi majikannya memaafkan. Apakah salah? Tidak salah. Apakah karyawan berdosa? Tidak berdosa, karena majikannya apa? Memberikan toleransi. Dan ini boleh. Karena yang punya hak siapa? Majikan. Yang memiliki hak majikan, dan majikan tersebut menggugurkan haknya. Enggak apa-apalah, saya maafkan. Nah, itu boleh. Adapun kalau berkaitan dengan syariat yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita mentolerirnya. Ada anak enggak sholat, ya kita ingatkan untuk sholat. Ada anak berbuat dosa, ya kita ingatkan untuk bertaubat, untuk istighfar, untuk menghentikan dosanya. Ya, jadi Nabi SAW dengan Anas bin Malik tidak pernah protes. Itu sekali lagi karena Nabi SAW yang menggugurkan haknya. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lalu apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Hadis ini dengan bab kita. Nabi tidak pernah marah, tidak pernah protes, maka hubungannya adalah min sakhawatin nafsi an tajuda bil afwi. Ya. Di antara kemurahan jiwa, orang itu suka memaafkan.
Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya manusia pasti pernah punya salah. Seperti Anas bin Malik, saya rasa pasti pernah ada kesalahan yang diperbuat, ya. Cuma Nabi kenapa tidak pernah marah dan protes? Karena Nabi memaafkan, ya. Karena Nabi SAW memaafkan. Dan ada satu hadis ingat saya terkait dengan Anas bin Malik yang berbuat salah. Apa itu? Ketika beliau disuruh Nabi SAW untuk datang kepada seseorang atau membawa sesuatu untuk diberikan kepada seorang, di tengah-tengah tugasnya tersebut Anas bin Malik berhenti di jalan karena melihat sesuatu yang menarik. Dan Anas bin Malik itu sekali lagi masih anak-anak, ya, usianya masih belia. Jadi mungkin teralihkan perhatiannya ke mainan, ada mainan atau mungkin ada pertunjukan atau apalah itu, lupa dengan tugasnya. Nah, ini kesalahan seorang pelayan tidak bergegas untuk menjalankan tugasnya. Nah, ketika itu Nabi SAW tiba-tiba melihat Anas bin Malik, ya, kemudian entah itu menyentuhnya atau memanggilnya atau apapun itu, yang jelas dengan sikap yang sangat lembut, bukan memarahi, membentak, ya, bukan dengan membentak. Nah, maka Anas bin Malik dalam hal ini dimaafkan oleh Nabi SAW, dimaafkan oleh Nabi SAW. Nah, di antara bentuk kemurahan jiwa, di antara bentuk kedermawanan jiwa itu adalah memaafkan. Nah, ini keterkaitan hadis 277 dengan bab kita, bab kedermawanan jiwa. Di antara tanda lapangnya jiwa atau kemurahan jiwa adalah suka memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, lanjut hadis 278. Silakan. Wa uqimatis salatu. Uqimat as-salatu yang benar. Salah cetak berarti itu. As-salatu. Tayyib. Hadis 278 masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah. Dan tidaklah ada seorang pun yang datang kepadanya melainkan beliau selalu membuat janji. Artinya Nabi tidak pernah menolak kedatangan orang. Kalaupun mau mendatangi beliau SAW dan dalam keadaan sibuk, ya, mungkin Nabi sedang sibuk, maka Nabi pasti akan membuat janji. Taib. Wa anjazalahu in kana indah, dan Nabi akan memberikan apa yang ada pada beliau jika memang memiliki. Ada orang ingin
mendapatkan harta, atau orang ingin meminta kepada Nabi SAW harta. Kalau Nabi punya, maka Nabi akan berikan kepadanya. Wa uqimatis shalah, pernah suatu ketika sudah iqamah, wa ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui, fa akhadha bisaubihi, lalu ia menarik pakaian Nabi SAW, padahal beliau ini imam, sudah qomat, imamnya mau ke tempat pengimaman, ditarik oleh Arab Badui. Faqal, lalu Arab Badui ini mengatakan, innama baqiya min hajati yasirah, sesungguhnya masih tersisa kebutuhanku sedikit. Artinya orang ini masih membutuhkan harta meskipun cuma sedikit. Wa akhafu ansaha, dan aku khawatir nanti lupa. Jadi maksudnya gimana ini? Orang ini memiliki kebutuhan dalam segi harta itu cuman sedikit, cuman khawatir lupa, maka sekarang saja, padahal Nabi sedang mau sholat. Ya, ini kalau normalnya kita, nanti saja habis sholat, gitu kan? Saya butuh uangnya sebentar, berapa sekian, nanti habis sholat, ya gitu kan? Nah, ini minta, ya, bukan sebaliknya, bukan memberi, bukan memberikan sesuatu, tapi minta. Justru harusnya ditunda lebih utama. Kalaupun ada orang mau memberikan sesuatu kepada kita, ayo ini saya kasih uang gitu misalkan, nanti aja habis sholat dululah kan gitu. Ini bukan memberi, justru minta. Saya masih punya kebutuhan Nabi, ya wahai Nabi, meskipun cuma sedikit, cuman daripada saya lupa, mending sekarang. Maka apa yang terjadi? Faqama ma'ahu, Nabi SAW pun bangkit bersamanya, maksudnya meladeninya, hatta faragha min hajatihi, hingga menunaikan hajatnya. Butuh berapa, kurang berapa, sampai puas, sampai sudah menerima, baru selesai. Tsumma aqbala fa shalla, setelah itu baru Nabi kembali untuk salat. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini coba dibayangkan, kondisi sudah iqamah, Nabi sudah mau menuju tempat pengimaman, tiba-tiba ada orang narik baju beliau lalu meminta harta kepada beliau, meskipun enggak banyak, cuman karena khawatir lupa, maka orang Arab Badu ini mendesak Nabi SAW untuk ditunaikan sekarang. Dan ternyata Nabi SAW mendahulukan orang tersebut dibandingkan dengan mengerjakan salat. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentu saja yang pertama dari ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman, itu dasar utamanya, beliau itu orang yang penyayang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang penyayang, yang sangat-sangat santun. Maka tidak mengherankan kalau beliau terhadap siapapun itu baik, mau kepada para sahabatnya secara umum maupun secara khusus, mau kepada orang Arab Badui, baik Arab Badui yang punya adab maupun yang tidak punya adab, seperti yang kita dengar di dalam hadis ini. Ini orang Arab Badui punya adab tidak kira-kira? Ya, sudah qomat, imamnya mau maju, ditarik bajunya.
Ya, ini kalau terjadi di zaman ini mungkin sudah apa? Diusir nih orang, ya. Apalagi untuk kepentingannya pribadi, bukan untuk kepentingan umum, bukan ingin mengingatkan sesuatu. Ya. Maka Nabi SAW karena dasarnya beliau itu orang yang penyayang, santun, maka terhadap perilaku Arab Badui seperti ini beliau tidak marah. Beliau tidak marah, justru diladeni. Maka Nabi SAW benar-benar seorang yang penyayang, sabar, penyayang, pemaaf. Taib. Kemudian dalam sebagian riwayat, dalam hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di antara redaksi hadis yang lain, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, uqimatis salatu wa rajulun yunaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, ada seseorang yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang tadi itu bukan hanya menarik baju tapi apa? Memanggil. Bahkan famazala yunaji hatta nama ashabu. Maka orang ini terus memanggil Nabi SAW sembari meminta haknya, meminta kebutuhannya, hatta nama ashabuhu, hingga para sahabat akhirnya tertidur. Sudah qomat, ya, sudah qomat, imamnya tidak kunjung datang karena sibuk dengan orang Arab Badui ini, akhirnya ketiduran. Tsumma qama fa shalla, setelah selesai urusannya baru beliau bangkit untuk sholat. Ya. Nah, jadi di situ ada jeda yang cukup lama antara azan, bukan antara azan dan iqamah, antara iqamah dengan apa? Salat. Antara iqamah dengan salat. Sekali lagi sudah qomat, ya, sudah iqamah. Namun tiba-tiba Nabi ditarik dan dipanggil Arab Badui, lalu setelah itu beliau menunaikan kebutuhannya. Imam Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan fihi jawazul fasli bainal iqamati wal ihram idza kana li hajah. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya jeda antara iqamah dan takbiratul ihram. Jeda antara iqamah dan takbiratul ihram apabila memang ada hajat, ada kebutuhan. Amma idza kana li ghairi hajah, adapun jika tidak ada kebutuhan, fa huwa makruh, maka hukumnya makruh, dibenci. Jadi setelah iqamah itu sunnahnya segera salat. Dan ini yang diamalkan oleh kaum muslimin secara umum. Ya, tidak butuh waktu lama. Paling cuman meluruskan barisan, mengingatkan agar merapatkan dan meluruskan shaf. Dan ini tidak makan waktu lama, nggak ada 1 menit itu, tidak ada 1 menit. Tadi setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu sudah mulai apa? Sudah mulai masuk shaf, ya. Jadi sudah awal iqamah saja Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah mulai berdiri jamaah. Yang awalnya duduk, zikir, doa, begitu qomat langsung berdiri, langsung merapat ke shaf. Begitu selesai la ilaha illallah, maka imam mengingatkan jamaah untuk meluruskan, merapatkan barisan. Berapa waktu yang dibutuhkan? Beberapa detik. Ya, beberapa detik. Ya. Namun kalau seandainya ada jeda yang cukup lama, dan cukup lama itu hitungannya bukan detik, ya, menit, maka jika ada hal yang memang dibutuhkan itu boleh. Seperti kisahnya Nabi SAW. Ya, jadi beliau meninggalkan jamaah
untuk menunaikan haknya orang Arab Badui, kebutuhannya orang Arab Badui. Nah sudah qomat, ndang sholat, ya para sahabat ketiduran akhirnya. Nah setelah itu kembali tanpa qomat lagi, langsung apa? Sholat. Nah tapi kalau jedanya itu tanpa ada alasan, tanpa ada dasar, maka hukumnya makruh. Dan ini insyaallah bisa dikatakan tidak pernah terjadi ya di zaman sekarang. Orang wallahu alam ya, setahu saya setelah iqamah itu memiliki jeda waktu yang lama. Kalaupun ada hal yang dibutuhkan, biasanya nanti saja setelah sholat. Nanti saja setelah sholat. Tapi bayangkan nggak seorang imam, misalnya nih seorang imam, dia sekaligus penjual makanan atau minuman, ya, gerobaknya di depan masjid, iqamah, dia sudah pakai baju koko, sudah pakai pakaian yang rapi untuk sholat, iqamah, jalanlah dia menuju tempat imam. Dari luar anak kecil, "Pak, beli Pak," gitu. Ya, kebetulan imamnya ini penjual makan atau minuman tersebut. Lalu tiba-tiba Pak, dia tinggalkan. Ini kira-kira gimana ini? Pasti diganti, ya enggak? Ya, diganti. Yang imami kamu aja. Imamnya lagi ngedoli gitu, ya, lagi menjualkan dagangannya. Nah ini, dan pastinya imam ini akan jadi bahan pembicaraan. Wes qomat kok ngedoli, kan gitu, ya. Sudah qomat kok apa ngedoli itu apa? Menjual, ya, melayani orang beli. Udah qomat kok melayani orang beli, kan bisa habis sholat, ya. Dan saya rasa kalaupun ada imam yang sekaligus jualan seperti itu, pasti akan mengatakan nanti aja habis sholat, atau minimal dicuekin, biarkan aja anak itu teriak-teriak mau beli, ini sudah iqamat, ya. Maka bayangkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti itu kira-kira kejadiannya. Nabi SAW meninggalkan jamaah untuk melayani Arab Badui, ya, dan tidak ada yang berinisiatif untuk menggantikan posisi Nabi SAW di dalam mengimami salat. Ya, Abu Bakar, antum aja yang imami, ini itu Nabi masih dipanggil, masih ada keperluan, enggak ada. Mereka apa? Menunggu. Dan ini sekali lagi diperbolehkan jika memang ada hajat. Baik, kemudian demikian pula sama ya, Imam Ibnu Rajab mengatakan fihi dalilun ala anna al-imam lahu an yu'akhkhira ad-dukhula fi shalah ba'da iqamatis shalah idza kana lahu hajatun. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa imam berhak, perhatikan, imam berhak untuk mengakhirkan, untuk menunda masuk ke dalam sholat, memulai sholat setelah iqamah jika memang ia memiliki hajat. Sekali lagi, imam berhak. Sehingga tidak sepantasnya gara-gara hal seperti ini imamnya diganti, jika memang itu imam tetap, ya. Dengan pertimbangan apa? Jamaah sudah siap berdiri, masa nunggu imam? Maka kalau kita kembali kepada hadis ini, ketika sudah iqamah, jamaah sudah mulai berdiri, ternyata imam belum siap, ya duduk lagi. Itu teorinya ya duduk lagi.
bahkan sampai ketiduran. Ya. Adapun di zaman sekarang nampaknya hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Minimal imamnya yang tahu diri. Pak, mohon Pak, jangan mau jadi imam. Ini saya ada keperluan mendadak ternyata. Ya. Nah, itu kemungkinan yang akan terjadi di zaman ini jika peristiwa tersebut terjadi. Maka memulai sholat itu haknya imam. Sebenarnya itu haknya imam. Jadi imam berhak menunda masuk dalam sholat jika memang ada kebutuhan. Jika memang ada kebutuhan. Taib. Ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis yang ke-278. Lalu apa hubungannya dengan bab kita, bab kemurahan jiwa? Jelas Nabi SAW betul-betul memiliki kedermawanan yang luar biasa, jiwanya lapang. Ya, jelas-jelas beliau ini mau sholat, tapi karena ada orang yang butuh dengan beliau, maka beliau layani. Ini sungguh kelapangan jiwa yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, lanjut hadis ke-279. Silakan. Taib. An Jabirin radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, masu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Ya, Nabi tidak pernah mengatakan tidak apabila beliau diminta sesuatu. Taib, yang dimaksud sesuatu itu apa? Sesuatu berupa harta dunia. Jadi yang dimaksud dengan meminta sesuatu itu berupa harta dunia. Nah, jadi Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan. Berarti apa? Selalu dituruti. Iya, jika beliau punya. Jika beliau memiliki, maka beliau selalu memberi. Berapapun orang minta dikasih sama Nabi SAW, selama ada, selama Nabi punya. Baik minta sekali maupun minta dua kali maupun minta berkali-kali. Meskipun beliau juga pernah memberikan nasihat. Ya, nasihat untuk apa? Ya, ada kalanya orang itu sebaiknya tidak meminta-minta. Tapi kalau ternyata memang ada yang meminta kepada beliau dan beliau punya, maka beliau tidak pernah apa? Menolak. Taib. Kemudian, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, walaysal muradu annahu yu'ti ma yutlabu minhu jazman. Maksud dari hadis ini bukanlah setiap yang minta beliau pasti diberi meskipun harus bersusah payah, tidak. Balil muradu, bahkan yang dimaksud di dalam hadis ini, annahu la yantiqu birrad, beliau tidak pernah mengucapkan ucapan yang mengandung makna penolakan. Ya. Dan tentu saja dalam kondisi Nabi sedang tidak memiliki. Karena kalau Nabi memiliki, pasti diberi, pasti diberi. Gak pernah ada yang ditolak. Ya, pasti diberi. Yang jadi masalah kalau pas Nabi tidak memiliki, Nabi tidak memiliki harta, sedangkan ada orang datang. Ya, lalu merahnya kita gimana? Sesopan-sopannya kita, maaf belum bisa bantu, kan gitu ya. Maaf lagi tidak ada. Ini sudah paling sopan. Ya. Kalau nggak sopan gimana? Kaono. Ya. Dan itu hal yang wajar. Ya.
Pak, Bu, minta dong gitu ya. Saya butuh bantuan. Ada. Itu hal yang wajar. Kalau sopan, maaf sedang tidak ada. Ini bukan dusta loh ya. Memang enggak ada loh ya. Ya, mohon maaf belum bisa bantu. Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Terus gimana? Bal in kana indahu a'ta wa in kana al-i'ta'u sa'ighan wa illa sakata. Kalau beliau punya, maka beliau pasti memberi. Jika pemberian itu hal yang dibolehkan, maknanya jika pemberian ini tidak ada unsur keharaman. Ya. Contoh, misalkan ada amanah harta untuk anak yatim. Lalu ada orang datang, saya mau dong harta itu, sedangkan dia bukan anak yatim, ya nggak akan diberi sama Nabi SAW. Karena apa? Tidak boleh amanah ini disalahgunakan. Ya, misalkan seperti itu. Bukan karena Nabi tidak mau membantu, tapi karena memang harta ini amanahnya untuk anak yatim. Nah, itu kalau punya Nabi pasti memberi jika memang dibolehkan secara syar'i. Wa illa sakata. Namun kalau seandainya beliau tidak mampu, maka beliau diam. Ya. Wala yalzamu min dzalika an la yaquluha i'tidzaran, tetapi tidak melazimkan hal itu beliau tidak mengucapkan uzur. Maknanya ya seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya masih beliau itu masih memungkinkan untuk meminta maaf. Jadi mungkin tadi saya salah ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan tidak, itu artinya tidak secara menolak tanpa ada alasan. Ya. Menolak tanpa ada alasan. Mohon dibantu, terus Nabi mengatakan tidak, itu enggak pernah. Meskipun memang enggak punya. Tapi kalau menolak permintaan karena hal yang memang faktanya seperti itu dan beliau meminta uzur, itu pernah. Seperti di dalam kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk. Nabi SAW itu tidak mampu membawa semua orang. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-92 tentang orang-orang yang mereka ingin berjuang di jalan Allah, tapi mereka tidak memiliki bekal. Mereka hanya punya nyawa. Mereka hanya bisa membawa badan. Ternyata mereka tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena tidak ada harta, tidak ada bekal yang mencukupi. Ya, makanya mereka tidak berdosa. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidaklah berdosa orang-orang yang apabila datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau membawa mereka, lalu engkau mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak memiliki sesuatu untuk membawa kalian. Nah, di sini Nabi menolak. Ada orang butuh, Nabi menolak. Tapi penolakan ini masih santun, karena memang beliau tidak memiliki. La ajidu ma ahmilukum alai, aku tidak memiliki sesuatu bekal untuk membawa kalian. Tetap ada apa? Penolakan, tetapi karena alasan yang jelas. Ya. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam', maka akhirnya orang-orang ini pun kembali, sedangkan dalam kondisi menangis. Hazanan, mereka sedih, alla yajidu ma yunfiqun, karena tidak bisa memiliki, tidak memiliki sesuatu untuk diinfakkan, yaitu berupa apa? Nyawa. Nah, jadi Nabi SAW tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta dengan apa? Dengan kasar.
Wala yakhfal farqu baina qaulin la ajidu ma ahmilukum wa baina la ahmilukum. Nah, ini perhatikan. Ya. Tidak ada kesamaran, perbedaan antara ucapan saya tidak memiliki sesuatu untuk membawa kalian dengan saya tidak membawa kalian. Ini kalau dalam masalah harta misalkan ada orang minta ke kita nggak punya nih, kita nggak punya. Lalu kita mengatakan maaf, saya tidak punya sesuatu untuk diberikan. Beda dengan apa? Saya nggak memberi. Ya, mohon bantuannya. Saya nggak punya. Saya tidak memberi, maaf. Ya, saya tidak memberi. Ya, saya tidak mau memberi. Atau apalah itu. Ya. Dengan apa? Maaf, saya tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Dua hal ini hal yang berbeda. Nah, jadi Nabi SAW tidak pernah menolak itu makna yang tadi. Saya tidak memberi. Ya, saya tidak memberi. Nah, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh bahwa Nabi SAW benar-benar tidak pernah menolak kalau ada orang yang meminta. Dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalaini. Ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kambing baina jabalaini, di antara dua gunung. Allahu a'lam bishawab. Ini sepertinya minta kambing dalam jumlah yang sangat banyak, sampai kambing-kambing itu memenuhi lembah, memenuhi apa? Batas antara dua gunung. Fa'atahu iyyah, maka Nabi SAW pun memberikannya, dikasih sama orang tersebut. Fa'ata qaumahu, lalu orang ini pun datang kepada kaumnya dengan mengatakan, ayyu qaumin, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Sesungguhnya Muhammad itu memberi pemberian yang tidak khawatir miskin. Ya, bayangkan kambing memenuhi lembah, ya, antara dua gunung, memenuhi lembah, diminta sama satu orang, dikasih semuanya sama Nabi SAW. Ini bukti bahwa Nabi tidak pernah menolak permintaan. Nabi tidak pernah menolak permintaan. Dan memang pembahasan itu termasuk di antara upaya Nabi SAW untuk ta'liful qulub, untuk menarik hati. Ya. Dan orang yang meminta kepada Nabi SAW ini adalah pemimpin kaum dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kaumnya. Maka ketika pemimpinnya itu diberi harta yang banyak, lalu pemimpinnya ini apa? Merasa sangat dihargai, merasa sangat terhormat, maka ia pun apa? Bahasa kita testimoni. Ya. Dia waro-waro kepada kaumnya, masuk Islamlah kalian, enak, masuk Islam itu enak. Kenapa? Karena Muhammad itu memberi sesuatu, tidak takut miskin. Ya, tidak takut miskin. Nah, maka ini jelas menunjukkan kedermawanan hati Nabi SAW, kedermawanan jiwa Nabi SAW. Tidak pernah mengatakan tidak. Ya, Pak, tolong dibantu saya, tidak. Nah, itu nggak pernah. Ya, masjid mau bangun, barangkali ada donasi yang dititipkan, oh enggak dulu. Ya, enggak pernah gitu. Enggak dulu gitu ya.
Meskipun halus tapi mengatakan tidak. Ya, meskipun memang tidak punya. Ya. Tapi seandainya mengatakan maaf saya sedang tidak memiliki sesuatu diberikan, atau maaf sedang tidak ada, nah itu nggak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Dan Nabi SAW ya itu lebih cenderung pada sikap yang kedua tadi. Kalau memang nggak punya dan ada kalanya beliau memang meminta uzur, itu tidak masalah. Namun di sini disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Hajar kalau tidak salah, kalau beliau punya beliau kasih, kalau nggak punya diam. Jadi sampai pun meminta uzur itu mungkin hanya sesekali, seperti di dalam surat At-Taubah tadi, la ahmilukum, ya aku tidak bisa membawa kalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, lanjut hadis 280, silakan. Taib. An Abdullah bin Zubair qala, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ia berkata, ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma'ah. Aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Ya, Aisyah dan Asma. Wujuduhuma mukhtalifun, meskipun kedermawanan mereka berdua berbeda. Bagaimana dermawannya Aisyah? Amma Aisyatu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Adapun Aisyah, maka beliau itu suka mengumpulkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau hartanya sudah kumpul banyak, baru beliau bagi. Ya, jadi Aisyah lebih senang kalau memberikan sesuatu itu langsung sekaligus. Kalau sedikit-sedikit, ya mungkin beliau merasa ya nanti orang ini tidak dapat manfaat yang maksimal. Ya. Makanya lebih baik dikumpulkan, begitu sudah kelihatan banyak baru dibagi-bagi. Itu Aisyah. Wa amma Asma, adapun Asma fakanat la tumsiku syai'an bi ghadin. Adapun Asma, maka beliau tidak pernah menahan sesuatu hingga esok hari. Berarti bagaimana kalau Asma itu langsung diberi, punya berapa langsung diberikan berapa, ya. Jadi ada kelebihan harta sedikit saja langsung apa? Dikasihkan, enggak ditabung dulu untuk dikumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kedermawanan Aisyah dan Asma radhiyallahu taala anhu. Kalau kita perhatikan apa itu? Antara dua model kedermawanan ini, kira-kira mana yang lebih baik, yang lebih utama? Tidak kita pungkiri, dua-duanya baik, dua-duanya dermawan. Tapi kalau mau kita cermati, kira-kira mana yang lebih utama? Apakah model Aisyah atau model Asma? Apa alasannya? Kalau Aisyah ngumpulkan dulu, begitu banyak langsung dibagi. Kalau Asma
apa adanya dikasih, punya sekian ya dikasih. Besok urusan besok. Ya, besok dapat harta lagi, kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, sisanya langsung diinfakkan. Kira-kira mana yang lebih afdal? Asma. Dan ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, anfiqi, ya, kepada Asma ini, anfiqi wa la tuhsi fayuhsiyallahu alaik wa la tu'i fayu'iyallahu alaik. Berinfaklah, jangan engkau perhitungan, sehingga Allah akan perhitungan denganmu. Dan jangan engkau tahan, engkau timbun, sehingga Allah akan menimbun hartanya untukmu. Maksudnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi Allah akan juga menunda rezekinya kepadamu. Ya. Bisa juga Allah akan menunda rezekinya kepadamu. Ya. Jadi apapun yang dimiliki, kalau memang niatnya berinfak, ya sudah, infak saat itu. Jangan nunggu besok, jangan nunggu terkumpul banyak. Meskipun dalam sebagian kondisi, ya kita sadari uang harta yang terkumpul banyak itu lebih bermanfaat, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Tapi kalau sedikit, ya, lalu diinfakkan, yang namanya sedikit biasanya cepat habis. Meskipun besok dapat lagi infak sedikit, ya. Nah seperti itu. Dan juga diantara yang menunjukkan keutamaan yang dilakukan oleh Asma adalah perbuatan Nabi SAW sendiri. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaddakhiru syai'an lighad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok, menimbun sesuatu untuk besok. Dan juga hadis yang masyhur, Nabi SAW tidak suka kalau memiliki emas sebesar gunung, namun dalam waktu 3 hari belum habis. Bukti kalau langsung Nabi berikan apa adanya. Adanya banyak, ya langsung dihabiskan. Meskipun demikian, Aisyah tetap dikenal sebagai wanita yang dermawan. Cara kedermawanan mereka berbeda-beda. Ya. Kalau kita ternyata lebih sreg pakai caranya Aisyah, ya silahkan. Selama betul-betul kita kumpulkan untuk kita infakkan. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sekarang kita masuk bab yang baru, bab syuh. Kita ambil satu hadis yang ke-281. Asyuh itu apa? Kikir. Ya, pelit. Hadis 281. Silakan. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu debu orang yang berjihad di jalan Allah
dengan asap Jahannam. Asap yaitu api neraka Jahannam tidak akan berkumpul pada fi jawfi abdin abadan, di dalam rongga tubuh hamba selama-lamanya. Wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin abadan, dan tidak akan berkumpul kekikiran dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk bagian yang pertama di dalam hadis, kesimpulannya jelas. Orang yang berjihad, ya, orang yang berjihad itu tidak akan disentuh api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jika jihadnya ikhlas tentu saja. Karena kalau jihadnya tidak ikhlas, maka ada dalil yang menunjukkan justru akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, sehingga apa? Sehingga pakaian dan tubuhnya dipenuhi dengan debu. Ya, maka tidak akan apa? Tidak akan itu menjadi sebab dirinya masuk neraka. Ya, jadi debu yang melekat di pakaian dan di badannya itu tidak akan mungkin menyertai dirinya masuk neraka. Ya, sehingga apa? Keluar asap-asapnya. Nah, kemudian tidak akan bertemu, tidak akan berkumpul pada diri seseorang keimanan dan kekikiran. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kikir atau asyuh itu di antara sifat tercela, lawan dari apa? Sakhawah tadi. Sakhawah, kalau sakha itu pemurah, dermawan. Kalau syuh itu pelit atau kikir. Nah, orang yang kikir, maka di situ tanda tidak ada keimanan di dalam dirinya, atau setidaknya keimanan yang sempurna. Ya. Adapun secara istilah atau secara definisi, asyuh itu disebutkan oleh para ulama asyaddu minal bukhli, lebih parah daripada bakhil. Kalau bakhil itu pelit, medit, kikir, ya. Kikir itu mungkin lebih lebih parah ya. Kalau pelit ya itu mungkin masih terdengar sopan, tapi kalau kikir ini sepertinya parah. Nah, mungkin asyuh itu kikir, sedangkan al-bakhil itu pelit. Ya, jadi asyuhu asaddul bukhl. Ya, bakhil yang parah. Wa huwa ablaghu min fil man'i minal bukhli, lebih parah dalam menahan harta daripada bakhil. Namun ada juga yang mengatakan asyuh itu ya, asyuh itu adalah umum. Jadi pelit dalam bentuk umum. Ya, bagaimana itu? Ada yang mengatakan kalau al-bukhlu, bakhil, itu pelitnya dari segi harta. Kalau bakhil itu pelitnya dari segi harta. Sedangkan asyuhu, ya, itu pelitnya bil mali wal ma'ruf. Pelitnya di dalam harta maupun di dalam berbuat baik. Jadi orang tidak mau bantu itu juga bisa disebut apa? Pelit. Namun istilahnya apa? Syahih gitu ya. Syuh. Ya. Kalau tidak mau ngasih harta itu bakhil. Kalau tidak mau membantu, tidak mau menolong, tidak mau berbuat baik, termasuk tidak mau memberi, itu masuk syuh, ya. Nah, adapun kaitan hadis ini jelas bahwa di antara tanda keimanan itu ia tidak pelit, karena nggak akan mungkin bertemu iman dan kebakhilan, ya. Nah, jadi di antara tanda keimanan itu orang tidak pelit. Taib. Hadis yang terakhir 282. Silakan.
Taib. Hadis 282 ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua perangai yang tidak akan bertemu pada diri seorang mukmin. Kalau ada yang ini pasti yang lainnya nggak ada. Yang nggak akan mungkin kumpul dalam satu tubuh seorang mukmin. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ya, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Bakhil dan akhlak yang buruk. Taib. Benar gak ini? Dari segi makna. Dari segi makna. Tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin. Orang yang bakhil itu tanda imannya tidak sempurna. Orang yang berakhlak buruk ya imannya juga tidak sempurna. Itu betul kan? Iya. Secara makna insya Allah betul. Namun sekali lagi para ulama kita di dalam masalah pensohihan hadis sangat berhati-hati. Ya, jadi meskipun maknanya sahih, tetapi kalau hadis itu tidak sahih, tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka paling banter kita katakan maknanya sahih meskipun hadisnya dhaif ya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.